Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Astuti, NIM B2206427, kelas 1D Sinjai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan sebuah video tentang pijat oksitosin, yang merupakan tugas mata kuliah praktik profesional bidan yang diampu oleh dosen Ibu Arini Purnamasari, SST, MKes. Selamat menyaksikan. Definisi: pijat oksitosin merupakan salah satu solusi untuk mengatasi ketidaklancaran produksi ASI. Pijat oksitosin adalah pemijatan pada sepanjang tulang belakang vertebra sampai tulang koste kelima sampai 6 dan merupakan usaha untuk merangsang hormon prolaktin dan oksitosin setelah melahirkan. Fungsi dari pijat oksitosin adalah untuk meningkatkan hormon oksitosin yang dapat menenangkan ibu sehingga ASI otomatis keluar. Tujuan: pijat oksitosin bertujuan untuk merangsang refleks oksitosin atau refleks letdown atau yang biasa disebut dengan refleks pengeluaran ASI. Mengapa pijat oksitosin dapat memperlancar ASI? Karena pijat ini menekankan pada bagian tulang belakang yang mampu merangsang produksi hormon oksitosin di dalam tubuh. Hormon oksitosin sendiri adalah hormon bahagia yang menjadi penentu produksi ASI selain hormon prolaktin. Manfaat pijat oksitosin ada 5. Yang pertama, memberikan kenyamanan dan perasaan rileks pada ibu. Yang kedua, mengurangi bengkak atau engorgement pada payudara yang disebabkan oleh sumbatan ASI. Yang ketiga, merangsang pelepasan hormon oksitosin. Yang keempat, memperlancar produksi dan pengeluaran ASI. Yang kelima, mempertahankan produksi ASI ketika ibu dan bayi sakit. Kapan pijat oksitosin itu dilakukan? Pijat oksitosin dapat dilakukan kapanpun ibu mau. Sebelum menyusui atau memompa ASI ini lebih disarankan. Pijat oksitosin juga dilakukan saat pikiran ibu sedang mumet atau stres, saat badan ibu juga pegal-pegal. Pijatan ini dilakukan 3-5 menit per sesinya. Pijat oksitosin efektif dilakukan 2 kali sehari pada hari pertama dan kedua postpartum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan pijat oksitosin. Yang pertama itu melakukan persiapan alat. Alat-alat yang dibutuhkan dalam melakukan pijat oksitosin itu ada 5. Yang pertama itu kursi atau meja tempat tidur. Yang kedua bantal. Yang ketiga minyak pijat. Yang keempat handuk kecil. Dan yang kelima waskom yang berisi air hangat. Kemudian, langkah-langkah dalam melakukan pijat oksitosin yang pertama yaitu mencuci tangan dengan sabun dan di bawah air yang mengalir. Yang kedua, membuka pakaian atas ibu, atur posisi ibu, bisa dengan posisi telungkup di meja atau bisa telungkup di sandaran kursi. Langkah yang ketiga, mulai dari titik pijat, bagian leher, dan tulang belakang. Yang keempat, pijat dengan ibu jari yang digerakkan secara melingkar hingga turun ke pangkal tulang belakang. Lakukan hal ini selama 1 menit seperti pada gambar tersebut. Langkah yang kelima, usap bagian tubuh yang telah dipijat dengan gerakan keluar secara perlahan. Langkah yang keenam, pijat punggung dengan ibu jari dengan gerakan memutar sepanjang poros tulang belakang dari atas hingga ke bawah. Setelah itu, ulangi. Langkah yang ketujuh, gunakan kepalan tangan untuk memijat seluruh punggung. Dan langkah yang kedelapan yang merupakan langkah yang terakhir, setelah rileks, usap seluruh bagian punggung dengan sentuhan yang nyaman. Fisiologi, mengapa pijat oksitosin dapat melancarkan produksi ASI yang keluar? Karena pemijatan ini dilakukan pada sepanjang tulang belakang atau vertebra sampai tulang kosta kelima sampai ke-6. Pemijatan atau rangsangan yang dilakukan pada tulang belakang, neurotransmitter merangsang medula oblongata dan mengirim pesan ke hipotalamus di hipofise posterior untuk mengeluarkan oksitosin yang menyebabkan payudara mengeluarkan ASI.
Pijat oksitosin ini akan berdampak lebih besar jika yang melakukannya adalah suami. Ibu yang menyusui akan merasa didampingi, dicintai, disayangi, dan diperhatikan selama melakukan proses menyusui. Baiklah, jika pijat oksitosin berjalan dengan lancar, ASI ibu akan bertambah banyak, baik kenyang, ibu pun tenang. Terima kasih. Demikianlah video singkat tentang pijat oksitosin dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.